Bagaimana yang dahulunya sempat menjadi musuh akhirnya terpaksa bekerja sama dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman genosida. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang notabene film ini termasuk dalam sequel Fast and Furious. Dan film ini berjudul Hobbs and Shaw. Film yang mengisahkan bagaimana Hobbs dan Shaw harus bekerja sama dalam melawan sebuah organisasi besar. Yang dimana organisasi tersebut memiliki tentara atau agen yang overpower karena modifikasi yang mereka lakukan. Kemudian, di antara perseteruan tersebut, mereka harus menyelamatkan adiknya Shaw yang bertugas di MI6 karena dalam kondisi yang berbahaya. Karena ketika mereka menyelamatkan adiknya Shaw, otomatis mereka pun akan menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang cukup serius. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada agen MI6 sedang melakukan misinya di sebuah kota besar. Saat itu ada wanita yang bernama Hattie, menjadi salah satu agen MI6. Di sisi lain ada seseorang yang menaiki motor sport menuju ke tempat yang sama dengan agen MI6. Sesampainya di TKP, Hattie langsung bergegas menuju ke sebuah truk. Di sana berisi sebuah alat yang menyimpan sebuah virus. Belum diketahui virus tersebut memiliki efek yang seperti apa. Dan di saat yang bersamaan, para agen MI6 memiliki misi untuk membawa virus tersebut. Dan misi ini dipimpin oleh Hattie sendiri. Terlihat mereka pun beberapa kali berhasil menghajar para penjahat di sana. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Brixton menggunakan pakaian khusus yang membuat dirinya overpower. Diduga Brixton pun ingin mengambil virus tersebut dan mengagalkan misi MI6. Ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh Hattie untuk menyelamatkan virus Snowflash dengan cara menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya. Dan Hattie pun bergegas melarikan diri karena Brixton sendiri memiliki skill bertarung yang sangat mengerikan. Melihat bahwa Wisney gagal membawa virus tersebut, Brixton membuat skenario kepada MI6 dengan cara memfitnah Hattie yang telah membawa kabur dalam misi MI6 dan mengatakan bahwa Hattie telah berkhianat. Tidak hanya itu, kita diperlihatkan anggota Brixton lainnya yang menggunakan baju overpower tersebut. Apalagi teknologi mereka sangat canggih karena motor milik Brixton dapat kembali lagi seperti kuda yang diberi siulan oleh pemiliknya. Kemudian scene berganti memperlihatkan dua orang pria yang memiliki background sebagai agen pemerintah. Pria tersebut Hobbs dan Shaw. Mereka memiliki perbedaan yang cukup kontras karena kita di sini akan diperlihatkan sekilas keseharian mereka. Kemudian, Hobbs dan Shaw tersebut ditelepon oleh atasannya masing-masing untuk menyelidiki tentang virus dan baju overpower. Di sini, mereka sebetulnya belum mengetahui satu sama lain bahwa mereka akan bekerja sama. Akhirnya, Hobbs dan Shaw bergegas menuju ke tempat target mereka untuk mendapatkan informasi lebih. Pertama dari Hobbs yang pergi ke sebuah tempat tato. Di sana Hobbs terlihat santuy dan kalem ketika menginterogasi si tukang tato. Dan ia mendapatkan sedikit informasi mengenai baju overpower. Berbeda dengan Shaw, ia mencoba mencari informasi ke sebuah restoran mewah yang dimana di sana sudah banyak sekumpulan pria kaya. Di sini, Shaw mencoba menghajar mereka dan akhirnya berhasil melumpuhkan pemimpin dari kelompok tersebut. Dan Shaw pun mendapatkan sedikit informasi mengenai virusnya. Keesokan harinya, mereka akhirnya mengetahui bahwa satu dan lainnya akan ditugaskan dalam misi yang sama.
Terlihat sebetulnya mereka sangat tidak setuju karena dalam background film sebelum-sebelumnya mereka memiliki masalah atau tidak akur. Akan tetapi di sini lain, ternyata beberapa pria berhasil membujuk mereka berdua untuk menjalankan misi tersebut, meskipun sebelumnya mereka menolak. Kemudian scene berganti, pertemuan mereka pun akhirnya berlangsung dengan memiliki fisik yang sama yakni botak. Dalam pertemuan tersebut mereka malah saling mencaci dan terlihat sangat tidak akur. Meskipun begitu mereka masih menerima dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Kemudian mereka pun membagi tugasnya karena Hobbs memiliki skill penangkapan orang yang tidak dapat diragukan lagi. Membuat dirinya bertugas untuk menangkap Hati. Sedangkan Shaw memiliki tugas untuk mencari informasi di tempat kediaman Hati. Hobbs mendapatkan sedikit kesulitan karena Hati tidak hanya lihai. Ia pun memiliki skill bertarung yang cukup membuat Hobbs kewalahan. Akan tetapi dengan badan yang cukup besar, akhirnya Hobbs berhasil menangkap Hati dan membawanya ke markas CIA. Di sisi lain, ketika Shaw mencari informasi di tempat kediaman Hati, ia mendapatkan sedikit halangan ketika anak buah Brixton datang dan menyerang. Hingga akhirnya Shaw berhasil keluar dari kondisi tersebut. Keesokan harinya, Hobbs mencoba menginterogasi Hati. Kemudian, dalam perbincangan tersebut, anak dari Hobbs menelpon Hobbs hingga membuat Hobbs harus keluar dari ruangan interogasi. Dengan cerdiknya Hati malah berhasil melepaskan borgol dan menghajar petugas di sana. Tak lama kemudian kondisi tersebut sedikit terkondisikan ketika Shaw datang dan membuat Hati tenang. Di sini terungkap pula bahwa Hati adalah adik perempuan dari Shaw. Hati menyebutkan bahwa virus tersebut telah disuntikan ke dalam tubuhnya dan membuat semuanya diam seketika. Sebelum itu di markas Eteon atau markasnya Brixton. Brixton dan para anggota baju overpower mendapatkan sebuah arahan dari bosnya. Terungkap pula Brixton dibuat sangat overpower karena ia memiliki misi untuk melakukan genosida kepada siapa saja yang menentang kepada organisasi Eteon. Kembali lagi ke markas CIA. Para agen di sana dikagetkan karena terjadi penyerangan dari organisasi Eteon. Mereka pun melihat betapa overpowernya Brixton yang menggunakan baju seperti kesatria baja hitam. Dalam penyerangan ini, Brixton memiliki misi untuk membawa Hati. Karena virus yang ada pada dirinya sangat dibutuhkan oleh organisasi Eteon untuk melakukan genosida. Di saat mereka akan melarikan diri, terlihat gaya bertarung Hobbs dan Shaw. Hobbs yang dikenal liar, ia langsung melompat menggunakan tali musuh, sedangkan Shaw dengan santuinya menggunakan lift. Ketika Shaw dan Brixton berpapasan satu sama lain, terungkap ternyata mereka pernah bekerja sama ketika dahulu. Akan tetapi, Shaw memilih untuk cabut karena tidak ingin masuk ke dalam organisasi Eteon. Kemudian, Shaw hingga kini dicap menjadi pengkhianat oleh mereka. Kemudian, Hobbs yang memiliki badan besar pun masih belum dianggap musuh yang sebanding dengan Brixton. Beruntungnya saat itu Shaw melemparkan sebuah granat dan berhasil membuat pengalih perhatian yang membuat Hobbs, Shaw, dan Hati mencoba melarikan diri. Dan kejar-kejaran antara mereka pun tidak terelakkan.
Sampai di mana Shaw dan kawan-kawan berhasil menghilang dari kejaran Brixton. Setelah itu Brixton yang sangat marah membuat sebuah propaganda dengan kekuatan yang dimiliki dari Eteon. Mereka membuat sebuah karangan yang menyebutkan bahwa Hobbs dan Shaw adalah pembelot CIA dan berita itu telah sampai ke publik. Keadaan ini membuat mereka harus memutar otak dan langkah pertama yang akan mereka lakukan yakni mencari seorang pria yang menciptakan virus tersebut. Karena Hati terlihat beberapa kali mengalami efek samping dari virus yang ia suntikan sebelumnya. Singkat cerita mereka berhasil menemukan profesor tersebut. Sang profesor memberikan dua pilihan kepada Hati, yakni opsi pertama untuk menghancurkan virus tersebut. Hati harus dibunuh dan dibakar. Kemudian opsi kedua, mereka harus menemukan sebuah alat yang dapat mengekstraksi virus tersebut. Menariknya alat tersebut ada di tempat Eteon berada. Mereka pun cukup tercengang ketika mendengar hal tersebut. Pun opsi kedua dinilai cukup mustahil, mereka akhirnya sepakat untuk memilih opsi tersebut. Sekilas, Hobbs menyempatkan untuk menelpon anaknya. Kemudian mereka pun mulai ke tempat persembunyian Shaw. Di sana Shaw memiliki koneksi dengan seseorang di Rusia yang akan membantunya. Selain itu mereka akan mengganti identitasnya. Hal ini dilakukan guna mereka bisa melewati perbatasan antar negara. Saat itu penyamaran mereka cukup menarik karena Shaw akan menyamar sebagai arsitek, Hati sebagai pekerja poli asuransi, sedangkan Hobbs terlihat seperti pelukis. Sedangkan di markas Eteon, Brixton mendapatkan arahan dari atasannya untuk mencoba merekrut Hobbs dan Shaw ke dalam organisasi Eteon, serta segera mengekstrasi virus yang ada di tubuh Hati. Kembali lagi ke Hobbs dan Shaw. Di saat di pesawat, mereka bertemu dengan polisi udara yang bernama Dinkley. Saat itu, Dinkley mencoba menawarkan bantuan kepada mereka dalam misinya. Singkatnya, Hobbs dan Shaw pun berhasil sampai ke Moskow. Di sana mereka akan disambut oleh seorang wanita yang memiliki profesi mafia besar di Rusia. Dan wanita tersebut bernama Margarita. Margarita sendiri akan menyokong semua kebutuhan Hobbs dan Shaw di Rusia. Di tempat lain, Brixton berhasil menemukan profesor dan menangkapnya. Di sini, Brixton mencoba memaksa agar profesor membuat kembali virus tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sulit untuk dilakukan, sehingga mau tidak mau, Brixton harus menangkap Hati dan mengekstrasinya. Kembali lagi di tempat Margarita, mereka mulai membicarakan rencana untuk mengambil alat ekstrasi di markas Eteon. Terlihat Hati memiliki rencana yang bernama Mick Jagger. Rencana tersebut adalah ingatan dari Hati dan Shaw di masa kecil. Dapat dikatakan rencana tersebut penuh dengan tipu daya. Selain itu, Margarita memiliki peralatan yang sangat canggih, apalagi ia memiliki sebuah pesawat yang tak terdeteksi. Kemudian mereka memiliki rencana untuk menyerahkan Hati kepada Brixton untuk dilakukannya rencana Mick Jagger. Hati memiliki spekulasi bahwa profesor berada di markas Eteon. Dan benar saja, ketika di markas Eteon, Hati bertemu dengan profesor. Kemudian, Hobbs dan Shaw pun bersiap menaiki pesawat pribadi milik Margarita. Dalam perjalanan, mereka mulai melepaskan kursi dan mulai menyusup ke dalam markas Eteon. Dalam upaya penyusupan tersebut tidaklah mudah karena anak buah Eteon cukup banyak. Aksi perkelahian pun tidak terelakkan. Kemudian mereka berdua mendapatkan hambatan yang cukup serius karena Brixton beserta pasukan lengkap sudah siap menghalau mereka berdua. Hal ini membuat Hobbs dan Shaw mati kutu dan menyerahkan diri kepada mereka. Lalu Brixton mulai menyuruh mereka duduk di kursi listrik. Di sini Brixton pun mencoba untuk merekrut mereka berdua masuk ke dalam Eteon. Selain itu, Brixton menjelaskan bahwa dunia kedepannya akan dikuasai oleh Eteon. Di sisi lain, Hati yang sedang siap akan diekstraksi pun mulai melakukan aksinya.
untuk melepaskan tali yang membelenggunya. Beruntungnya, Profesor malah mendukung rencana Mick Jagger. Terjadi perkelahian yang berlangsung antara Hati dan anak buah Eteon lainnya. Selain itu, Hati berhasil membawa alat ekstraksi dari lab tersebut. Ketika Hobbs dan Shaw dalam keadaan terdesak, Hati dengan membawa senjata milik Eteon pun langsung menuju ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Hobbs dan Shaw. Sialnya saat itu pistol yang Hati gunakan tidak dapat berfungsi karena chip yang ditempel di dalam pistol tersebut. Akan tetapi, tidak sampai di situ, dengan gagah dan berani, Profesor membawa alat pembakar dan berhasil membuat anak buah Eteon kewalahan. Dan hal ini dimanfaatkan untuk Hobbs, Shaw, dan Hati untuk melarikan diri. There she is. Jaga. Never fails. Selain itu, mereka memasang bom yang diberikan oleh Margarita dan meledakkan beberapa tiang di markas tersebut. Kemudian kejar-kejaran antara tim Hobbs dan Bridgestone berlangsung dengan scene yang menegangkan. Engage drones. Hold on. This ain't gonna make it. Bring it. Hey! You trust me? Gonna need a ride! Dengan ditutup tower yang jatuh akibat bom sebelumnya menghantam mobil Hobbs dan kawan-kawan. Tetapi sayangnya hal tersebut membuat alat ekstraksi mereka hancur. Selain itu, Bridgestone yang sudah terhantam tower dengan santuinya berdiri kembali. Scene kemudian berganti, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Hobbs yang bertempat di Pulau Samoa. Kali ini mereka meminta tolong kepada Dickley untuk mengantar ke pulau tersebut. Sesampainya di sana, Hobbs yang sudah tidak pulang selama 25 tahun mendapatkan ucapan selamat datang dari saudaranya dengan pukulan yang cukup keras. Diketahui Hobbs dahulu pernah membuat ayahnya masuk ke dalam penjara. Selain itu, Hobbs menyalahi kebiasaan di sana yang selalu menjadi penjahat. Dan Hobbs memilih jalan lain untuk menjadi penegak keadilan. Selain itu, Hobbs memiliki saudara yang bernama Jonah. Jonah memiliki keahlian dalam restorasi mobil dan membuat alat-alat yang cukup canggih. Kemudian dengan dibantu oleh ibunya Hobbs, anak saudara yang lainnya akhirnya mengiyakan permintaan pertolongan dari Hobbs. Kemudian mereka mulai mempersiapkan dalam pertarungan terakhir. Ternyata Jonah bukan orang yang ecek-ecek, karena ia memiliki sebuah bengkel restorasi yang konsumennya sudah dari mancanegara. Tidak hanya itu, Shaw meminta kepada Jonah untuk memperbaiki alat ekstraksi yang sudah rusak. Scene berganti ketika Hobbs akan memperlihatkan senjata canggih milik keluarga mereka. Itu menjadi momen yang cukup lucu karena semua senjata tersebut telah dibuang oleh sang ibu karena ibunya trauma akan kejadian ayahnya dahulu. Dengan terpaksa nantinya mereka akan bertarung dengan gaya lama menggunakan senjata tradisional Samoa. Tidak hanya itu, nantinya Hati akan berupaya menghack teknologi milik Eteon agar tidak bisa digunakan. Satu dan lainnya pun mulai mempersiapkan segalanya dalam pertarungan final. Kemudian scene berlanjut, Jonah berhasil memperbaiki alat ekstraksi virus dan langsung digunakan kepada Hati. Akan tetapi Bridgestone dan anak buah Eteon lainnya sudah siap menyerang dengan kekuatan penuh. Selain itu, seperti biasa, Bridgestone kembali di-upgrade oleh pihak Eteon untuk memiliki fisik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan final dibuka dengan Hobbs yang mulai melakukan tradisi Samoa dengan bahasa mereka. Awal pertarungan sempat dikuasai oleh warga Samoa.
Sampai dimana ketika Brixton turun tangan, hal tersebut membalikan keadaan. Apalagi Brixton berhasil menangkap Hati dan membawanya ke dalam helikopter milik Eteon. Shaw yang melihat hal tersebut langsung berteriak kepada Hobbs dan mereka pun mulai melakukan aksinya dengan menggunakan mobil serta membawa jangkar. Apalagi saat itu Hobbs terlihat seperti memancing ikan terbang saja. Tidak hanya itu, kerjasama antar warga Samoa membuat helikopter Brixton pun terjatuh ke lembah air terjun bersama mobil yang dikendarai oleh Hobbs dan Shaw. Timo, you got this! Yeah! Too much weight! Alright, drop him! Hit him with the moon side! Right. Incoming! Dan disinilah perkelahian final antar mereka bertiga. Terlihat timer ekstraksi Hati tinggal berlangsung beberapa menit lagi. Kemudian sebelum perkelahian, Brixton sempat membuat perihal evolusi itu sangat dibutuhkan. Lalu pertarungan 2 lawan 1 pun berlangsung dengan Brixton yang berhasil menyerang mereka. Akan tetapi kerjasama yang dilakukan oleh Hobbs dan Shaw berhasil membuat Brixton terpojok. Hingga akhirnya ketika ekstraksi tersebut akan berakhir, Hati berhasil melumpuhkan penjaga yang mengawasi dirinya. Sedangkan Hobbs dan Shaw terus melayangkan serangan demi serangan kepada Brixton. Dan perkelahian tersebut di akhirnya Brixton yang sudah kewalahan malah dinonaktifkan oleh atasannya di Eteon. Dan membuat Brixton terjatuh ke dalam lautan. Kemudian atasannya Eteon menyampaikan bahwa sekarang kalian bertugas akan dalam pengawasan Eteon. Scene terakhir, scene memperlihatkan beberapa kejadian yakni Hobbs dan Hati menemui ibunya yang berada di penjara dan akan mengeluarkan dari penjara dengan cara memberikan kue tart. Lalu Hobbs mempertemukan anaknya dengan neneknya di Samoa. Kemudian rekan kerja Hobbs telah diserang dan memberitahu bahwa akan ada virus yang lebih berbahaya dari Snowflake. Dan film ditutup dengan scene Hobbs dan Shaw akan bekerja sama kembali. Tamat.